Hai, ketemu lagi tentunya di obrolan Kita Beda, persembahan Kilas Maluku ID. Kali ini langsung dari Lucy Paralons, Sisbel Hotel Ambon. Minumannya enak banget. Ada Gandaria Slash, ini enak banget. Kalau minumannya udah enak, teman ngobrol tentunya juga harus enak ya. Cie, seperti itu. Karena saya punya teman ngobrol yang asik, yang enak, yang saya bilang tadi. Lama banget saya nyuri-nyuri waktunya. Pas saya scrolling, lagi ada di Ambon dan saya langsung culik bawa ke sini. Ada, mau bilang gubernur, ya iya karena pada satu waktu saya juga podcast dengan beliau dan beliau bilang bahwa beliau adalah saint, saya adalah gubernur Maluku. Saya hadirkan di sini ada Hendrik Lewerisa, gubernur Maluku 2024-2029. Bakal calon gubernur, Bang Jen. Oh, bakal calon gubernur. Apa kabar, Pak Hen? Janganlah, jangan setinggi hati itu. Itu rendah hati lah. Oke. Minumannya enak, Pak. Ngobrol kita harus enak. Sehat, Pak Hen? Puji Tuhan, sehat, Bang Jen. Oke. Pak Hendrik ini akhirnya membuat satu gebrakan yang nggak kita nyana, kata bahasa anak gaul, yang nggak disangka-sangka. Akhirnya muncullah nama seorang yang berpengaruh di Maluku, tokoh politik senior juga seperti itu, birokrat sejati. Muncullah nama sebagai pasangan Pak Hendrik nanti di perhelatan pemilu kada 2024 kali ini. Pertanyaan saya, Pak, ini arahan dari Pak Prabowo langsung. Apa ini diserahin ke Pak Hendrik supaya Pak Hendrik aja deh yang milih yang cocok, mana chemistry-nya dapat yang mana nih, Pak? Baik, terima kasih Bang Jen dan teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan muncul di podcast hari ini. Sebenarnya yang punya waktu sulit itu Bang Jen. Jadi terima kasih, menarik pertanyaan yang diajukan tadi. Jadi sejak awal memang saya sudah mengindikasikan sebagai kader partai. Saya ini adalah kader partai Gerindra yang setia, yang loyal. Oke. Dan saya juga adalah kadernya Pak Prabowo yang juga loyal. Saya 23 tahun mengabdi ke beliau dan loyalitas saya itu tentu saya akan tunjukkan dalam berbagai aspek, termasuk misalnya jika saya diperintahkan untuk maju dalam kontestasi Pilgub Maluku sebagai kader yang loyal dan patuh, saya pasti akan melaksanakan perintah partai tersebut. Nah, menjawab pertanyaan Bang Jen tadi terkait pilihan bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi saya, Pak. Ini adalah pilihan yang telah direstui oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Nah, tentu saja persetujuan DPP atas sebagai bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi saya itu didasarkan atas pertimbangan yang matang. Kemampuan tata kelola birokrasi, kemampuan dan pengalaman di bidang pemerintahan tidak perlu diragukan lagi. Nah, juga adalah sosok pribadi yang menurut saya rendah hati dan komunikatif. Saya kenal beliau lama betul. Dan memang setelah beliau tidak menjadi gubernur Maluku, sudah agak jarang saya bertemu langsung. Tapi karena ada perintah dari Partai Gerindra, saya harus membangun komunikasi yang intens dengan beliau dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan beliau dan saya mengajak beliau. Saya mengajak beliau, kalau berkenan, saya percaya ada urusan yang belum selesai di Maluku. Ada unfinished business yang sebenarnya berkeinginan juga, kalau dikasih kesempatan saya percaya pasti berkeinginan juga untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai itu. Urusan yang belum selesai ini kan sebenarnya ya publik di Maluku tahu bahwa juga maju dalam kontestasi Pilkada Maluku untuk periode kedua beliau. Tapi beliau waktu itu tidak berhasil dan karena itu rencana-rencana beliau, niat-niat beliau untuk membangun Maluku dan sebagainya itu kan pasti tertunda untuk 5 tahun lamanya. Nah, sekarang ini ada kesempatan dan beliau merespon permintaan saya itu secara positif dan cara merespon permintaan saya ini sebenarnya menunjukkan kerendahan hati beliau. Banjen bayangkan beliau ini gubernur Maluku loh, meskipun mantan ya, tapi kemudian mau mengambil posisi humble untuk menjadi wakil
yang nanti kalau mendapat mandat dari rakyat Maluku akan menjadi wakil gubernur bagi saya. Oke. Ini kan sesuatu yang pantas dan patut untuk kita apresiasi. Oke. Pak Hen itu mendapat arahan langsung dari DPP Gerindra sendiri. Betul. Pak sendiri Pak, dalam hal ini juga Pak juga mendapat arahankah dari DPP Golkar sendiri Pak, karena ini juga partai koalisi pada saat Pilpres. Betul. Sehingga nanti pada saat Pilgub juga ini nggak bisa lepas nih, bergandengan terus nih Pak Hen. Betul, saya ketika membangun komunikasi dengan Pak, saya sampaikan kepada beliau bahwa Pak, kalau urusan internal Gerindra itu urusan saya, karena saya kader Partai Gerindra. Bapak sebagai kader Partai Golkar, saya memohon Bapak juga berkomunikasi dengan pimpinan Partai Golkar supaya juga bisa mendapat restu Partai Golkar, sehingga niat kita untuk maju sebagai pasangan calon ini bisa terwujud. Sebab kalau Gerindra 5 kursi lalu Golkar 4 kursi itu kan sudah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai bakal calon dan kepala daerah dan bakal calon kepala daerah. Pak Hen, automatically reaksi yang ditimbulkan dari pencalonan itu kan beragam nih Pak Hen. Betul. Ada yang bilang bahwa kenapa nggak mengambil langkah sebagai gubernur lagi karena punya track record sebagai gubernur di periode yang lalu. Misalnya Pak Hendrik juga dinilai ini baru maju di kontestasi pilkada kali ini langsung mengambil kursi gubernur Pak. Anda menyikapi itu seperti apa sih Pak Hen? Saya rasa begini Bang Jan, di politik ini kan sesuatu itu sangat dinamis sekali. Tidak bisa harus saklek hitam putih seperti begitu. Dan tentu pertimbangan politik saya kira ini pertanyaan memang harus ditanyakan ke beliau. Nanti kalau ada kesempatan Bang Jan, mudah-mudahan ya kita bisa ngobrol. Ada kesempatan Bang Jan mewawancarai beliau dalam podcast ini biar beliau menyampaikan. Tapi saya melihat kerendahan hati beliau dan keseriusan beliau itu cerminan dari realitas politik. Jadi saya menduga, saya rasa realistis bahwa realitas politik hari ini. Nah, kebetulan saja Gerindra adalah pemenang Pilpres dan tanggal 20 Oktober nanti tahun ini Pak Prabowo dan Mas Gibran akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Nah, jadi dengan posisi saya sebagai Ketua DPD yang punya 5 kursi dan saya sebagai anggota DPR RI yang 1 periode dan telah terpilih lagi untuk periode yang berikutnya, saya kira ini adalah realitas politik yang juga masuk dalam hitungan. Dan karena itu beliau menjadi realistis menurut saya. Pak Hen, berarti chemistry yang Anda bangun dengan seorang itu sudah lama ya? Saya kenal beliau lama, Pak Habib itu. Saya kenal beliau lama sekali dan menurut saya adalah tokoh Maluku yang baik. Tokoh Maluku yang seperti saya sebutkan tadi, beliau ini kan sangat komunikatif. Bisa berkomunikasi dengan kelompok masyarakat mana saja. Dan kita media juga merasakan itu sebenarnya. Betul sekali. Dan orangnya sangat familiar. Open minded beliau. Open minded, terbuka untuk diskusi dan beliau menurut saya dalam konteks sosiologis di Maluku saya kira ini adalah tokoh yang memang juga patut dijadikan teladan. Pak Hen tadi bilang bahwa juga mengatakan bahwa ada PR besar ini yang belum terselesaikan mungkin dan akan diselesaikan bersama dengan Pak Hen jika nanti maju di kontestasi perhelatan pemilu kada kali ini Pak Hen. Hal-hal besar apa atau PR besar apa sih Pak Hen yang memang harus Pak Hen dan nanti kerja tentunya untuk rakyat, dan hal besar apa sebenarnya yang jadi pertanyaan saya di sini Pak? Ya, baik Bang Jan. Kalau kami berdua mendapat mandat dari rakyat Maluku dan terpilih dalam kontestasi Pilgub tanggal 27 November nanti, maka tentu kami jauh-jauh hari kan sudah mempersiapkan visi misi. Nah, visi misi itu sebenarnya rumusan dari identifikasi kami terhadap masalah yang dihadapi oleh Maluku saat ini dan rencana kita untuk membawa Maluku keluar dari masalah itu. Kita harus punya solusi terhadap masalah itu. Nah, dan kita tentu saja dalam konteks Maluku, kami menghitung kekuatan dan tentu tantangan. Kekuatan kami kan Maluku ini dianugerahi oleh Tuhan dengan sumber daya alam yang
sangat Melimpah, ya? berlimpah, sangat potensial. Tapi berkali-kali saya sampaikan di berbagai forum, di berbagai tempat, bahwa kita tidak bisa terlena atau terbuai dengan hanya memiliki potensi sumber daya alam saja. Itu belum cukup. Potensi yang ada ini mesti dikelola secara berkelanjutan, secara bertanggung jawab, dan harus memberi manfaat yang konkret, manfaat yang nyata kepada kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Pak Hen, Maluku ke depan menginginkan sebuah perubahan besar. Iya. Sebuah lompatan besar dengan pemimpin baru ya mungkin. Menurut Pak Hen sendiri, ke depan ini kita butuh pemimpin Maluku seperti apa sih Pak kriterianya kalau boleh tahu Pak? Iya, saya setuju dengan diksi tadi, kita butuh lompatan sebenarnya. Mengapa Maluku ini butuh lompatan? Karena kita tidak bisa bergerak dengan prinsip seperti bisnis as usual aja, seperti biasa. Karena daerah lain juga bergerak. Kalau kita mau mengejar ketertinggalan, kalau kita mau mengejar ketertinggalan Maluku dan untuk bisa paling kurang berdiri sama tinggi atau duduk sama rada dengan daerah lain, kebijakan-kebijakan, program-program dan kegiatan dirumuskan itu harus betul-betul memang harus bersifat lompatan. Karena dengan kegiatan dan program dan kebijakan yang lompatan itu, maka kita bisa mengenal ketertinggalan. Oleh karena itu, yang paling utama kan kami merasa leadership yang paling penting. Kepemimpinan paling penting, dan saya dan ini adalah kombinasi dua orang yang berlatar belakang berbeda. Adalah seorang birokrat yang sangat berpengalaman. Tadi saya sudah katakan di awal tadi, beliau meniti karir sejak awal. Dan puncaknya adalah menjadi gubernur Maluku. Saya seorang politisi, anggota DPR RI yang punya akses kepada kekuasaan di Jakarta. Saya kira dengan menjadi kader Partai Gerindra dan lama mengabdi buat Pak Prabowo, saya kira saya memiliki akses langsung kepada presiden terpilih dan sebentar nanti akan menjadi presiden Indonesia. Nah, kombinasi ini menurut saya ideal untuk Maluku. Pak nanti bisa saja menjadi wakil gubernur jika kami mendapat mandat ya. Tapi dalam kapasitas sebagai wakil gubernur bisa juga sekaligus menjadi mentor bagi saya. Iya kan? Secara tidak langsung Anda juga belajar ya? Bukan berkonsultasi, tapi lebih tepatnya berkonsultasi Pak. Berkonsultasi, artinya karena beliau punya pengalaman. Ya, betul. Kan? Nanti kan kita gabungkan, kan sebenarnya rencana yang baik dan presisi untuk memecahkan masalah itu adalah gabungan dari gagasan yang brilian, gagasan yang tepat, gagasan yang konkret dan gagasan yang dapat diterapkan. Jadi boleh saya garis bawahi bahwa kriteria pemimpin ke depan ini adalah seorang yang benar-benar punya leadership yang kuat, Pak? Iya, kan begini Bang Jen, kita kan juga harus aware ya, kita juga harus paham bahwa kita hidup di kondisi masyarakat yang berubah. Perubahan sangat cepat sekali dan sangat ekstrim sekali perubahan, terutama dengan industri revolusi industri 4.0, bahkan sebentar nanti 5.0, dan masyarakat kita yang sangat mengarah ke digital di semua aspek kehidupan. Kan? Ini kan masyarakat kita berubah sekali. Kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, pemimpin yang baik menurut saya pemimpin yang adaptif terhadap perubahan. Pemimpin yang handal itu tidak bisa memecahkan masalah yang terjadi kekinian dengan pendekatan konvensional atau tradisional saja, tidak bisa. Tapi dia juga harus merubah adaptasi dia untuk disesuaikan dengan tantangan terkini. Nah, karena memang kita hidup di era digitalisasi, tentu ya kriteria pemimpin yang pas adalah pemimpin yang bisa juga memahami perubahan itu. Ya kan? Artinya dia juga harus tahu bahwa adaptif itu penting sebenarnya, ya Pak Hen ya. Sangat penting. Pak Hen, di kacamata Pak Hen sendiri, Anda melihat Maluku ini dibandingkan dengan provinsi lain Pak di Indonesia sendiri, kita udah tertinggal berapa jauh nih Pak? Ya begini Pak Jen, saya kebetulan dalam posisi sebagai anggota DPR RI, saya berkunjung di hampir semua provinsi dan ratusan kabupaten di Indonesia. Dan saya harus jujur mengatakan bahwa memang ada banyak kemajuan juga yang telah dicapai oleh Maluku. Kita harus juga secara sportif dan secara jujur mengakui bahwa
bahwa benar ada kemajuan yang Betul. tercapai. Oleh karena itu kita patut memberi apresiasi, memberi apresiasi kepada pemimpin-pemimpin Maluku sebelumnya, ya kan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, pasti ada kemajuan, ada kelebihan yang diwariskan oleh Oke. Maluku. Nah, Oke. tetapi kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, kita harus juga jujur mengakui bahwa Maluku ini kita ketinggalan. Saya tidak bisa mengkuantifikasi berapa lama kita tertinggal, tidak bisa karena saya tidak punya Oke. parameter Oke. untuk menguji Tapi itu. paling tidak Anda bisa meng-comparing dengan daerah lain yang Anda kunjungi bahwa di daerah lain ini majunya sudah segini, sementara kita di Maluku masih begini misalnya. Iya, mestinya kan begitu. Nah, itu benar sekali. Nah, itu yang membuat saya sebagai putra Maluku, sebagai anak negeri Maluku, memang itu ya membuat saya agak gelisah juga, dan saya Oke. percaya kegelisahan ini juga dialami oleh banyak orang. Betul, Mengapa betul. kita gelisah? Karena dan kenapa kita kecewa? Karena kan kita dianugerahi sumber daya yang berlimpah. iya. Kalau saja sumber daya ini dikelola oleh pemimpin yang luar biasa, yang ada sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten Oke, dan kota, oke. ada koordinasi lintas Oke. sektor yang baik, ada direktif atau ada kepemimpinan yang jelas dan tegas misalnya, mestinya kan semua ini bisa dikelola untuk memberi manfaat yang nyata Betul. kepada masyarakat sehingga kita bisa maju. Oke. Kita bisa maju, Bang Jen. Betul. Pak Hen, saya potong. Ini saya pernah mewawancarai beberapa tokoh penting di Maluku. Mereka juga selalu menaruh harapan bahwa siapapun pemimpin ke depan itu dia punya aksesibilitas ke pusat, bahkan ke internasional itu harus ada. Karena kita sudah tidak bisa lagi jalan lambat, sehingga nanti kita kesannya jalan di tempat, Pak, seperti itu. Dan itu merunut kepada Anda sendiri dengan akses yang Anda miliki, Anda dekat dengan kekuasaan, apalagi sekarang Partai Gerindra ini sebagai pemenang Pilpres, Anda punya kedekatan yang luar biasa dengan presiden yang mau dilantik. Bahkan ada teman-teman kita di media juga yang bilang bahwa yang bisa masuk ke rumahnya Pak Prabowo itu dan bisik-bisik ke Prabowo itu cuman seorang Hendrik Lawerisa. Seperti itu, Pak. Saya kira saya mensyukuri kenyataan yang saya alami. Ya. Saya punya kesempatan untuk mendapat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu di Maluku, ya, di Tawaka, di Saparua, Iya. di Ambon, dan diberi kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di Amerika Serikat. Saya punya kesempatan juga untuk bekerja di pihak swasta sebagai profesional. Ya. Dan saya punya kesempatan juga bekerja di firma hukum dan berakhir di dunia politik sebagai anggota DPR RI. Jadi kombinasi dari pengalaman itu tentu dengan akses yang saya miliki, saya kira dia kan harus memberi manfaat kepada Maluku. Kalau suatu saat saya nanti dipilih oleh rakyat Maluku menjadi gubernur Amin. Maluku. Nah, memang itu penting sekali, Bang Jen, karena aksesibilitas itu Betul. tuh memang faktor determinan juga. Sebab Ya. saya mengamati begini, Bang Jen. Dalam pengalaman saya sebagai anggota DPR RI, banyak sekali kepala-kepala daerah dari provinsi maupun kabupaten kota, ketika ke Jakarta itu ada waktu yang mereka luangkan untuk bertemu dengan anggota DPR RI mereka atau anggota DPD mereka untuk melakukan diskusi dan sinkronisasi perjuangan bersama gitu. Oke. Ini rencana kita mohon dukungan seperti begini, tolong di ini. Nah, kalau misalnya kita punya akses, kan kita bisa membantu proses-proses perjuangan itu. Yang kan concern kita kan pertama adalah soal anggaran. Anggaran harus masuk lebih signifikan ke Maluku. Dan yang kedua, proyek-proyek strategis nasional, proyek-proyek pemerintah pusat itu juga bisa masuk ke Maluku dalam jumlah yang signifikan. Dan tentu saja kita berharap pemimpin yang handal juga adalah pemimpin yang punya kemampuan entrepreneurship yang bagus, sehingga dia mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, apalagi dengan kondisi regulasi dan kebijakan pemerintah hari ini yang sangat mendukung dunia investasi. Ini kan tinggal dimakan untuk membuat atmosfer investasi menjadi kondusif, mempermudah perizinan yang sekarang sistemnya sudah berjalan pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya sudah banyak kemudahan untuk investasi, tapi butuh leadership, butuh kapasitas dan kompetensi pemimpin untuk kemudian juga berinteraksi dengan pihak investor. Mari datang ke Maluku,
berinvestasi di Maluku, sehingga dengan ada investasi masuk ke Maluku, kita percaya akan membuka lapangan kerja baru, bisa menyerap tenaga kerja, bisa mengurangi pengangguran, dan memberi PAD dan macam-macam apa implikasinya. Tetapi investasi yang kita butuhkan, menurut saya adalah juga investasi yang bertanggung jawab, dan investasi yang etis. Artinya begini, kalau Anda mau berinvestasi di Maluku, paling kurang pemerintah daerah harus tahu berapa banyak sih rencana penggunaan tenaga kerja lokal misalnya. Bagaimana sih rencana Anda untuk menanggulangi dampak terhadap lingkungan, baik lingkungan hidup, lingkungan sosial, maupun jadi lingkungan yang banyak lainnya. hal yang harus diperhatikan. Jadi, tapi tetap saja kita butuh investasi. Sehingga bisa ada, istilahnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, Pak Hen, ini kita bicara soal Anda sudah terpilih sebagai anggota DPR RI di pileg kemarin. Ini maju lagi di perhelatan Pilgub, Pak, kali ini. Aturan KPU memang mengharuskan seperti itu kah? Anda nanti masih tetap bisa leluasa maju, apa memang nanti ada peraturan KPU sendiri yang mengharuskan caleg terpilih jika mau maju di pilkada ini harus mengundurkan diri, Pak? Ya, kalau kita mengacu ke aturan KPU saat ini, berarti pasti saya harus mengundurkan diri untuk periodisasi keanggotaan saya tahun 2019-2024. Kan itu baru akan berakhir kan tanggal 1 Oktober tahun ini. Sementara pendaftaran bakal calon itu kan terjadi di akhir Agustus. Nah, itu berarti saya sudah harus mengundurkan diri dari DPR RI periode yang 2019-2024. Nah, periode yang baru, karena saya caleg terpilih, menurut aturan hari ini juga, aturan KPU, ketika dilantik saya harus mengajukan surat pengunduran diri kepada KPU. Nah, tetapi sekali lagi, beberapa teman saya yang anggota DPR RI aktif dan bahkan sudah terpilih lebih dari 2 periode yang akan maju dalam perhelatan pilkada, kami bersepakat kami akan men-challenge aturan ini. Karena menurut kami ini aturan yang tidak adil. Bayangkan seorang pejabat negara, misalnya menteri, kalau dia maju pilkada dia hanya cuti saja, dia tidak mengundurkan diri. Kalau kita menggunakan prinsip hukum setara di depan hukum, maksudnya kan setara dengan anggota dewan juga. Apalagi logiknya begini, ini dari segi logikanya, Pak. Caleg terpilih itu boleh menggunakan anggaran negara, Pak. Belum ada satupun fasilitas negara digunakan oleh dia, karena dia baru terpilih. Dia baru nanti dilantik 1 Oktober, kan pelantikan itu juga bisa menjadi belit partai. Kalau partai bisa misalnya minta dia nanti dilantik bulan Desember atau bulan Januari tahun depan, kan nggak ada masalah. Nah, oleh karena itu aturannya akan kita challenge. Tapi bukan soal itu yang menjadi substansi yang saya sampaikan ke Panjen, bukan. Tapi bagi saya begini, saya menghormati dan menghargai pilihan rakyat Maluku yang telah mempercayakan saya menjadi wakil mereka untuk periode 2024-2029. Tapi saya sampaikan juga kepada mereka, saya ini kader partai. Saya kader partai yang setia dan patuh kepada perintah partai. Kalau kita tidak setia dan patuh kepada perintah partai, kita bisa kena risikonya, risiko politiknya, kita bisa di PAW, dan mungkin kita bisa disanksi dan sebagainya. Dan tentu saja begini, Bung Jan, dan jauh lebih penting dari itu adalah menjadi anggota DPR adalah baik, tetapi kewenangan anggota DPR itu kan terbatas. Hanya pengawasan, hanya kan saya di balik, saya regulasi, membuat undang-undang juga. Saya bukan di badan anggaran, saya tidak terlibat dalam menetapkan anggaran, tapi terbatas sekali. Tapi kalau menjadi gubernur, Bang Jen, itu kan kita bisa fokus mengurus Maluku. Menjadi anggota DPR itu kan spektrum pengambilan keputusannya kan berbeda dengan menjadi eksekutif. Menjadi kepala daerah, menjadi kepala eksekutif, menjadi gubernur Maluku, itu kan spektrum pengambilan keputusan, decision making prosesnya lebih luas. Kita bisa merancang kegiatan yang menurut kita ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang realistis, yang real, dan yang konkret, dan yang bisa dilaksanakan. Dan kita bisa mengawasi, dan kita bisa mengevaluasi dia untuk merancang kegiatan atau rencana yang sama di tahun berikutnya. Jadi kan kita punya kesempatan sebagai eksekutif. Menjadi kepala daerah itu punya kewenangan lebih luas ya, Pak. Sangat luas, kan mengeksekusi kebijakan, program dan kegiatan. Dan tentunya tanggung jawabnya juga besar, Pak. Sangat mensejahterakan masyarakatnya nih, Pak. Tentu itu tanggung jawab yang melekat langsung. Pak Hen, ini banyak orang akhirnya melihat bahwa di Gerindra itu kalau Pak Hen tidak maju, artinya satu penyesalan besar juga bahwa Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres ini tidak menempatkan calonnya di daerah, khusus di Maluku, Pak, sebagai kepala daerah, dan kader itu adalah akhirnya Anda sendiri, Pak. Betul. Menyikapi omongan-omongan miris soal
itu soal kenapa Hendrik lagi, padahal Hendrik tuh udah ada loh di DPR RI, udah terpilih dan bagus gitu kinerjanya selama ini, Maluku jadi bagus, akses ke sana segala macam gitu loh. Menghadapi omongan-omongan sekitar itu yang buruk seperti apa nih Pak Hen? Kan begini Bang Jan, kita Apa memang Gerindra nggak ada kader lagi selain Anda misalnya? enggak, ada banyak kader Gerindra yang menurut saya juga qualified Oke. untuk didorong dalam kontestasi pilkada, apalagi untuk ukuran kabupaten kota di Maluku. Tapi untuk ukuran gubernur memang belum terlalu banyak Oke. kader Partai Gerindra di Maluku yang ada di level itu. Tapi saya percaya kita sudah punya. Bukan cuma saya sebenarnya. Yeah. Kebetulan saja saya Ketua DPD Maluku, saya anggota DPR RI. Dari segi modal politik mungkin saya lebih sedikit dari teman-teman yang lain. Tapi teman-teman lain juga itu mampu. Mereka punya kompetensi yang mumpuni. Nah, merespon misalnya bahasa miring dari beberapa kalangan, saya menjelaskan kepada mereka. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa saya ini kader partai. Kader partai yang setia dan patuh terhadap perintah partai, tentu akan melaksanakan perintah partai. Itu alasannya. Dan yang kedua, kalau Bapak dan Ibu mau kepala daerah Maluku itu punya akses yang langsung kepada presiden, ini kesempatannya. Betul. Ini kesempatannya, ini anugerah yang diberikan untuk Maluku. Pak Hen pernah, harus dipakai. Nah itu dia. Pak Hendrik pernah menelpon saya pernah mengatakan, Pak Hen pernah bilang bahwa maju di perhelatan gubernur, dan saya mengatakan ke Pak Hen bahwa Pak Hen, yang kita butuhkan adalah bisa Pak Hen bekerja dan bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Maluku, karena Pak Hen sudah punya keluarga yang bahagia, punya harta, punya segala macam kekuasaan, kedekatan dengan orang-orang penting, bahkan dengan presiden dan sebagainya. Apalagi yang mau dicari sebenarnya? Menanggapi itu Pak, apa yang ada di benak Bapak pada saat saya mengatakan itu kepada Pak Hen? Sebenarnya begini Pak Jan, jujur ya, kalau Maluku ini dengan potensi yang ada ini bisa dikelola atau diatur dengan baik, lalu dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah itu terlihat, terasa, barangkali kita tidak perlu harus menawarkan diri untuk menjawab panggilan menjadi gubernur Maluku. Tapi kan saya ini anak Maluku, saya anak negeri Maluku, saya lahir dan besar di Maluku, saya bisa merasakan suasana kebatinan dari begitu banyak rakyat di Maluku. Ya, kita butuh, rakyat Maluku itu butuh pemimpin yang bisa mengatur daerah ini, mengelola sumber daya alam ini secara baik, dan bisa memberi manfaat langsung kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Nah, sekarang ini kan Gunung Tanah Maluku ini mau manggil, kan ada calling nih, ada panggilan itu. Nah, panggilan itu juga terdengar di telinga beta juga sebagai anak negeri Maluku. Sekarang kan soal keputusan etis beta. Apakah beta mau menjawab panggilan itu, atau beta pura-pura tuli tidak mau mendengar panggilan itu? Nah, beta mengambil sikap dan keputusan. Beta mau menjawab panggilan itu. Dan itu juga mungkin momen pula mengabdi untuk momen yang pas juga ya kali ini ya Pak Hen ya. Karena Gerindra juga di atas angin nih Pak. Saya kan begini Bang Jan, saya kebetulan iman saya kan Kristen, saya Kristen Protestan. Jadi memang di Alkitab itu ada yang tertulis bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, menurut saya kalau ini kebetulan waktunya, ya itulah waktunya. Gitu. Segala sesuatu itu ada waktunya. Bagi saya ini waktu yang tepat bagi saya untuk menjawab panggilan Maluku. Pulang bersama-sama dengan masyarakat Maluku, kita bangun Maluku. Ya, bagi Pak Hen waktu yang tepat, dan bagi mungkin masyarakat Maluku adalah orang yang tepat, Pak. Terima kasih. Pak Hen, siapa yang paling berpengaruh terhadap karir politik Bapak? Minum dulu, Pak. Minta maaf, saya minum dulu ya. Siapa nih Pak? Atau siapa orang yang paling berpengaruh terhadap karir politik Pak Hendrik sampai sekarang ini? Yang paling mempengaruhi saya dan menjadi role model saya sebagai politisi itu adalah Pak Prabowo sendiri. Benar, Bang Jan, ini testimoni personal yang jujur ya. Saya kan dulu kerja di kantor, saya sudah menjadi politisi Partai Demokrat. Kan saya dulu pernah menjadi Korwil Maluku dan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat di era waktu itu ketua umumnya itu Pak Hadi Utomo almarhum, dan sekretaris jenderalnya saya agak lupa, tapi Pak Hadi Utomo almarhum ketua umum waktu itu. Dan oleh karena itu sebagai politisi saya merangkap juga sebagai profesional. Nah, tiap hari di kantor itu saya betul-betul
punya kesempatan untuk melihat konsen Pak Prabowo terhadap bangsa dan negara ini, terhadap Indonesia ini. Dan saya mencontohi kegigihan beliau sebagai seorang pejuang politik. Bang Jen bisa bayangkan Pak Prabowo itu berkali-kali ikut kontestasi Pilpres loh, tapi beliau tidak pernah menyerah. Kalau Bang Jen mau pakai pendekatan tadi, beliau sudah selesai dengan dirinya, iya, beliau sudah selesai dengan dirinya, tapi kan ada panggilan Ibu Pertiwi, ada calling dari Ibu Pertiwi yang beliau jawab. Beliau mau menjawab calling itu. Dan dalam manajemen perusahaan di kantor kan kita punya kesempatan untuk setiap saat belajar dari beliau. Beliau seringkali memberi advice, menasihati, mendidik kami sehingga betul-betul saya merasa bahwa Pak Prabowo itu adalah role model saya sebagai politisi. Arti keluarga bagi seorang Hendrik Lewerisa apa sih, Pak? Keluarga bagi saya segala-galanya, Pak Jen. Artinya keluarga itu kan memang ya, seorang laki-laki dewasa yang baik itu kan harus menikah, membentuk keluarga, memberi nafkah kepada keluarga, mendidik, menjaga, merawat, dan ya selanjutnya ya menghabiskan hari-hari hidup dengan keluarga. Ada yang diarahkan ke Pak anak-anak ke bidang profesional? Saya punya 3 anak, Bang Jen. Yang dua-duanya tuh sudah menjadi karyawan di BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang satu yang bungsu masih di kampus. Dan kalau percakapan dengan mereka sih sepertinya kebetulan mereka bertiga ini bergeraknya sama seperti bapaknya, sama-sama dari ilmu hukum, dari lulusan Fakultas Hukum. Duanya yang satu ini Fakultas Hukum juga. Dan sepertinya belum kelihatan kalau mereka berminat untuk meniti karir di dunia politik, mengikuti jejak langkah ayahnya begitu. Mereka lebih sekarang ini lebih enjoy menjadi karyawan swasta, karyawan BUMN. Jadi sebagai profesional. Dari dulu tidak pernah mengarahkan mereka untuk terlibat di politik praktis ya, Pak Hen ya? Saya pernah sampaikan juga, ada nggak yang mau jadi politisi sama kayak jejak bapaknya? Ya. Mereka bilang, ada untuk sementara no thank you Dedi. Pak Hen, thank you Dedi karena ini waktunya banyak banget habis untuk Pak Hen, kalau masih Anda mendengar misalnya masih ada yang mengatakan bahwa seorang Hendrik Lewerisa itu orangnya elitis, Anda menanggapinya seperti apa, Pak? Saya rasa salah. Kesan itu kesan yang keliru karena saya dekat dengan grassroots. Saya bisa duduk ngobrol dengan grassroots berjam-jam dalam di berbagai situasi, bisa di teras rumah, di bawah pohon, di emperan, bisa di tempat duduk pinggir jalan pun saya bisa bersentuhan dengan grassroots. Jadi mungkin karena tampilan sekilas yang mereka temukan pada diri saya, lalu mereka menyimpulkan saya seperti elitis. Tapi kalau mereka mengenal saya lebih dekat, mereka akan merasa bahwa kesan itu keliru. Saya bukan elitis. Saya dekat dengan grassroots. Kan terbukti. Terbukti saya bisa komunikasi. Bukan, 2 periode terpilih jadi anggota DPR. Kalau tidak dekat dengan grassroots kan tidak mungkin. Betul. Pembuktian. Pak Hen, ini mungkin di sesi terakhir obrolan kita, Pak Hen melihat anak-anak muda di dunia politik saat ini, power mereka seperti apa, keterlibatan mereka seperti apa? Karena katanya juga di Gerindra ini banyak anak muda, Pak. Iya, saya rasa begini, Bang Jan. Saya rasa ini sesuatu yang positif. Kalau panggung politik itu sekarang diisi oleh banyak anak-anak muda. Sekarang kan role model mereka ada Gibran kan sebagai wakil presiden. Dan ini sesuatu yang positif karena anak-anak muda ini juga mereka lahir dan dibesarkan oleh kerangka zaman yang berbeda. Mereka hidup di era internet, era industri, era digitalisasi. Mereka punya tantangan berbeda dan itu tentu saja mereka punya mimpi dan harapan yang juga berbeda. Nah, kalau mereka ada di dunia politik kan mereka bisa mewarnai aktivitas politik dan bisa membuat partai politik menjadi lebih dinamis sebenarnya. Bahwa mereka masih muda bukan berarti mereka immature atau ingusan, belum tentu juga. Sebab ada yang udah tua dari segi usia tapi belum tentu juga matang di dunia politik. Ya kan? Ada yang masih muda dari segi usia tapi sudah matang juga di dunia politik. Jadi dengan bergabungnya banyak anak muda di partai, terutama di Partai Gerindra, kita punya organisasi sayap yang namanya TIDAR, Tunas Indonesia Raya. Yaitu bergabung anak-anak muda semua yang memang ingin meniti karir politik di Partai Gerindra.
Saya pernah hadir di acara mereka, Pak. Ini Iya. luar biasa sekali, punya banyak potensi. Terakhir nih, Pak Hen, jejak digital nggak akan hilang, Pak. Iya. Dari obrolan kita ini pasti ke depan anak cucu Bapak akan menonton obrolan kita ini, Pak. Pak Hen ingin katakan apa sih, Pak, terhadap diri Bapak sendiri, Pak? Ini kameranya. 10 atau 20 tahun mendatang seorang Hendrik Lewerisa itu mau seperti apa? Iya, saya menarik juga pertanyaan nih. Mau jadi apa HL di 10-20 tahun ke depan? Saya berharap saya tetap sehat, masih hidup sehat, tetap hidup, dan punya kesempatan untuk melihat Maluku lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya berharap mendapat mandat dari rakyat Maluku dalam kontestasi Pilgub yang akan berlangsung tanggal 27 November ini. Dan jika mandat ini saya peroleh, akan bekerja sebagai suatu teamwork, sebagai kerjasama tim yang baik dengan mendaya gunakan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Maluku. Mimpi saya satu, Bang Jen, saya ingin supaya Maluku ini yang kaya sumber daya alam ini harus sejahtera. Maluku harus bangkit dari keterpurukan, Maluku harus bisa mengejar ketertinggalan, Maluku harus bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan provinsi-provinsi lain. Tidak ada alasan bagi Maluku untuk tertinggal. Tidak ada alasan bagi Maluku untuk menjadi provinsi termiskin keempat. Tidak ada alasan karena kita memiliki semuanya. Yang kita butuhkan adalah leadership yang handal, kerjasama semua pihak, sinergi di antara semua komponen yang ada secara baik, lalu kita bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Di usia 10-20 tahun ke depan, saya bermimpi melihat Maluku yang berbeda. Amin. Maluku yang tetap rukun, aman, damai, tapi Maluku juga yang sejahtera. Maluku yang maju. Maluku yang tidak nanti dipandang lagi sebelah mata oleh daerah lain. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Hendrik Lewerisa di podcast Kita Beda persembahan kilasmaluku.id. Kita nanti akan memutar lagi video ini sebagai bahan apa ya? Kalau dibilang ini Pak Hen udah berjanji di sini, kita putar lagi. Pak, kita belum sejahtera loh, Pak. Masih ada banyak PR lagi nih, Pak. Kita akan putar lagi, Pak. Hendrik Lewerisa, terima kasih sekali lagi, Pak Hen. Terima kasih banyak. Waktunya sudah saya culik bahwa di obrolan kita hari ini. Demikian obrolan kita berdoa semoga Pak Hendrik dan juga Pak nanti bisa mengemban tugas ini, maju sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku di periode 5 tahun mendatang, tentunya dengan satu tujuan, Maluku harus sejahtera. Sampai jumpa. Terima kasih.